Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala al-hukama as'adun nasi man lahu qalbun alim wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya bahagia. Istilah anak sekarang happy, kepingin bahagia. Sampai kepingin bahagianya kalau anak sekarang, maka dia mengadakan healing, jalan-jalan untuk menghibur dirinya supaya bahagia. Tapi bahagia itu tidak bisa ditemukan dalam dirinya, sehingga zaman-zaman modern sekarang banyak orang yang stres dan bunuh diri karena tidak menemukan namanya bahagia. Ahli hikmah menuntun kita bagaimana manusia itu supaya bahagia. Ada 3. Apa 3 jalan menuju kebahagiaan yang hakiki itu? Pertama, as'adun nas man lahu qalbun alimun, yaitu manusia yang paling bahagia itu adalah manusia yang mempunyai qalbun alimun, hati yang mengetahui. Artinya apa? Hati alim, hati yang mengetahui itu dia merasa hidup ini disaksikan dan diawasi oleh Allah. Di dalam hidup ini dia sudah merasa disaksikan, diawasi dan dicatat oleh Allah. Ini jalan yang pertama. Kalau orang itu sudah bisa seperti ini, kalau istilah hadisnya ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah di mana saja berada. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, merasa dicatat oleh Allah, maka dia akan menemukan kebahagiaan. Lah ya, orang yang enggak menemukan ini, merasa tidak diawasi oleh Allah, kemudian dia korupsi umpama, dia tidak akan bisa bahagia. Selesai korupsi itu setiap saat hatinya gelisah. Bahkan kalau rumahnya ditotok orang, itu dia sudah gemetar. Setiap hari dia curiga, jangan-jangan ada yang tahu, jangan-jangan ada yang melaporkan, jangan-jangan teleponnya sudah disadap, dan seterusnya. Nah, ini kejadian orang yang tidak bisa bahagia, walaupun hartanya bertumpuk, dia tidak akan bahagia. Tapi kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, di mana saja dia akan berbuat baik, maka hatinya akan menjadi tenang dan bahagia. Itu yang pertama. Lahu
qalbun alimun. Yang kedua, supaya manusia itu bahagia apa? Wa badanun sabirun, dia mempunyai kesabaran utuh, sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika kena musibah. Nah, ini jadi sabar ini merupakan kunci bahagia. Orang yang sabar itu berdekatan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya sabar ini berat. Sabar ini berat. Yang banyak orang itu bukan sabar, ngamuan, sehingga gampang kena penyakit. Ya, orang sabar itu ngamuknya hilang, mau ngamuk bingung. Gimana caranya ngamuk? Bagaimana caranya marah? Untuk marah itu bingung. Kalau sudah terpatri dalam dirinya sabar. Orang yang sabar itu badannya sehat, karena jantungnya normal. Tapi kalau orang itu dendam, jantungnya, denyutnya sudah tidak beraturan, apalagi dia marah. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga, apa jalan menuju bahagia yang hakiki itu? Wa qana'atun bima fil yadi, dia mempunyai sifat qanaah bima fil yadi, terhadap harta yang dimiliki. Apa artinya qanaah? Merasa cukup. Setelah dia berdoa, setelah dia berusaha maksimal, hasil yang diperoleh disyukuri sambil mengucapkan alhamdulillah, 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 merasa cukup. Jadi orang yang merasa cukup ini menjadi orang yang bahagia, karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, qanaah. Nah, kalau orang itu bisa qanaah, subhanallah. Makanya di hadis, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang disebut kaya yang sebenarnya bukan bertumpuknya harta, bukan berjejernya pangkat, tapi yang disebut dengan kaya yang sebenarnya adalah qanaah di dalam hatinya. Orang yang tidak qanaah berarti tamak, rakus. Ini banyak orang yang karena tamak hancur di perjalanan. Dalam sejarah Al-Quran, orang yang tidak qanaah, rakus, tamak digambarkan dan ditulis di dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, Abu Lahab, dan banyak sekali orang yang disebut di Al-Quran, orang yang gak qanaah dan akhirnya hidupnya hancur berantakan. Sekali lagi Bapak Ibu, ada 3 hal yang menyebabkan manusia itu bahagia. Yang pertama, punya hati yang mengetahui, merasa diawasi oleh Allah di mana saja berada. Yang kedua, mempunyai kesabaran, sabar dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan ketika kena ujian. Dan yang terakhir, mempunyai sifat qanaah, setelah doa dan usaha, apa hasilnya? Merasa cukup. Mudah-mudahan kita semua ini diberi oleh Allah 3 sifat ini. Amin, Allahumma. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.